Halo dulur GDM dimanapun berada, bagaimana kabar PSBB di tempat dulur masing-masing? Meskipun sudah mulai bosan di rumah terus, tapi tetap patuhi protokol kesehatan agar penyebaran virus COVID-19 bisa kita hentikan bersama-sama ya. Daripada bosan di rumah, mending sekarang Anda lihat keluar ke pekarangan rumah masing-masing. Wow. Pernah berpikir nggak untuk mendulang pundi-pundi uang dari pekarangan rumah Anda sendiri? Makanya, tonton video ini sampai habis agar Anda memperoleh inspirasi bagaimana ya memanfaatkan lahan pekarangan menjadi ide bisnis yang menghasilkan uang. Mendapatkan uang kini bisa dari rumah saja. Keren kan? Budidaya terong. Kita bisa memanfaatkan pekarangan atau halaman rumah yang sempit sekalipun untuk menanam terong. Sebagai buah sayuran, terong dapat Anda jadikan sayur sebagai teman makan nasi yang lezat. Jika Anda menanamnya secara intensif, budidaya tanaman terong bisa mendatangkan pundi-pundi uang untuk penghasilan tambahan keluarga. Nah, coba kita ke Jepara dan bertemu dengan petani sukses terong di daerah sana. Beliau punya tips nih agar terong yang Anda tanam laku keras di pasaran. Wah, apa ya itu? Kalau di pasar itu terlalu gede, terong itu malah kurang disukai sama tengkulak. Oh, kenapa Pak? Yang disukai itu yang 1 kilo isi 6, yang 1 kilo isi 8, itu disukai sama tengkulak. Mungkin nanti kalau diecer itu untungnya lebih banyak di tingkat pengecer. Oh iya. Sebetulnya sih petani menghendaki yang lebih gede, gede, tapi pasar tidak menghendaki yang gede-gede, yang segini-segini lah. Ini mungkin juga satu ilmu juga ya Pak Haji ya, bagaimana cara biar pas dengan kebutuhan pasar ya Pak Haji. Budidaya bawang merah. Hampir semua makanan Nusantara membutuhkan bawang merah sebagai bumbu penyedapnya. Jadi nih, kalau Anda mampu membudidayakan tanaman ini secara mandiri dan intensif, coba bayangkan pundi-pundi uang yang akan Anda dapatkan. Udah gitu, hemat pula. Tidak usah beli bawang merah di luar, ambil saja sendiri di pekarangan rumah. Keren kan? Kita ke Madura yuk dan bertemu dengan petani bawang merah yang sukses melewati badai rintangan untuk kita jadikan inspirasi menanam bawang merah bahkan di tanah tandus sekalipun. 10 hari sebelum masa tanam kita kasih GDM Black terlebih dahulu, terus setelah itu kita tutup dengan tanah. Setelah 10 hari pengolahan tanah, menginjak dari mau tanam, sebelum masa tanam kita kasih dengan GDM Pangan. Direndam ya bibitnya? Direndam, kira-kira 30 menit. Oke, 30 Mungkin menit. cukup. Setelah kalau ada sisa kita siram, jangan buang. Oke. Kira-kira setelah umur dari 15 kita mulai penyemprotan. 2 gelas aqua per tangki atau 1 jerigen 10 tangki. Nah, untuk penyemprotan itu pagi atau sore hari, Pak? Kita diusahakan sore setelah matahari terbit atau pagi sebelum matahari terbit atau sorenya setelah matahari terbenam. Oke. Lah pelaksanaannya dari umur 15 hari, umur 14 hari atau 13, pokoknya per 3 atau 4 hari. Setelah itu rutin sampai berusia 45 hari. Budidaya tanaman porang. Anda pasti heran, bukannya porang tanaman liar dan tumbuh di hutan ya? Eits, tunggu dulu, jangan risau. Jika Anda mempunyai lahan pekarangan yang agak lebih luas, budidaya tanaman porang bisa Anda jadikan pilihan loh. Anda bisa menanam menggunakan umbi porang, bukan biji katak yang menempel pada daun, sehingga masa panen porang yang umumnya 3 tahun bisa dipangkas menjadi hanya 6 bulan saja. Wadaw, revolusi pertanian andalan. Gimana dengan pundi-pundi uangnya? Wih, jangan ditanya lagi. Harga porang segar dihargai Rp4.000 per kilogram. Sedangkan kalau porang olahan bisa mencapai Rp14.000 per kilogram. Ayo deh kita dengerin petani sukses porang asal Madiun yang sempat viral ini. Ya, itu kan kita mengatakan persepsi bahwa porang hanya tumbuh di naungan. Di naungan dan di hutan-hutan. Kalau Pak Faidi berarti mematahkan itu maksudnya seperti apa? Kita mengangkat pola revolusi tanam. Wah, seperti apa revolusi tanamnya Pak Faidi ini? Kita menanam tidak hanya di bawah naungan tapi tanpa naungan. Ya. Itu dari hasil mana Pak menemukan teori seperti dari itu? Petani lokal itu ketemunya. Oh, gitu. Mereka nanam di lahan bekas sawah, di lahan kebun. Itu ternyata hasilnya lebih
bagus tadi. Lebih bagus Ya. berarti. Dengan treatmentnya mungkin antara yang ada di naungan dengan yang tidak ada di naungan ini beda. Hasilnya lebih bagus di tanpa naungan. Wah, ini jadi salah satu revolusi tanam benar-benar yang membukakan mata semua orang gitu ya, Pak ya. Karena biasanya kan memang dianggapnya itu harus ada naungannya dulu baru bisa seperti itu ya kan Pak ya. Nah, ini dulu awal-awal dulu produksinya sekali tanam bisa panennya berapa banyak Pak? Kalau aku dulu pertama 7 kilo. 7 kilo. Kan 7 kilo, tahun depan tambah lagi, alhamdulillah sampai sekarang kita sudah ada 10 hektar lebih. Di semua desa ini Pak? Khusus saya sendiri. Oh, khusus Iya. Pak langsung. Kalau dari desa ya udah luar biasa banyak ini. Gimana? Menarik kan? Meskipun di rumah saja, Anda harus tetap kreatif dan produktif. Apalagi dalam hal menghasilkan uang dari sumber-sumber terdekat, yaitu dari pekarangan rumah sendiri. Jadi, Anda akan tanam apa nih di pekarangan rumah? Coba komen di bawah ini ya. Sekalian, jika Anda ada request topik untuk video berikutnya, yuk komen juga di bawah. Kami akan terus menyajikan materi yang bermanfaat untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus menggerakkan bisnis pertanian dari rumah saja.